Tiga calon wakil presiden atau cawapres yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 pada Jumat malam beradu gagasan dalam debat. Isu ekonomi menjadi tema debat cawapres kali ini. Pertama yang digelar Jumat malam di JCC Jakarta menghadirkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tema debat kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Pada sesi pertama debat, ketiga Cawapres terlebih dahulu menyampaikan visi misi mereka. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar misalnya menyebutkan perlu adanya perubahan dengan istilah slepet pada beberapa hal yang dianggap tidak adil. Menurut Gus Imin, pihaknya berencana akan menurunkan pajak untuk kalangan kelas menengah. Selain itu, Caimin juga menyampaikan visi misi pasangan Amin yang akan meningkatkan bansos yang sudah ada dengan bansos plus. Tidak hanya itu, paslon Amin akan memastikan 5% anggaran APBN untuk kredit usaha anak muda atau agar anak muda bisa menjadi pelaku ekonomi. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Sementara dalam visi misi yang disampaikan, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menekankan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris dan akan melanjutkan pembangunan IKN. Gibran juga menyampaikan pihaknya akan melanjutkan hilirisasi di segala sektor. Akan melanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. Sedangkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD banyak menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di sektor ekonomi yang terjadi di segala bidang. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Kita harus lawan korupsi, menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi setabrak.
Menanggapi paparan para cawapres, Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira mengatakan persoalan kebutuhan bahan pokok serta lapangan pekerjaan yang harus dapat dijawab ketika ketiga kandidat terpilih nanti. Selain itu, terobosan sektor ekonomi digital menjadi yang paling dinantikan. Jadi kalau melihat dari tantangan ekonomi yang hari ini, voters ataupun pemilih ini punya concern besar, itu adalah soal masalah ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian juga masalah lapangan kerja. Ya, dan juga masalah soal pemberantasan korupsi itu sebenarnya juga masalah yang mengganggu ekonomi. Dan masalah soal industrialisasi. Nah, digital ini yang kita pengen dengar sebenarnya dari para wapres itu ada nggak kaitannya digital ini mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok? Mampu nggak digital ini menciptakan lapangan kerja yang berkualitas? Nah, jadi kita pengen dengar nih gimana tiga-tiganya, ada yang membela diri, ada yang kemudian mulai melakukan kritik, itu melihat fenomena lapangan kerja tuh banyak sekarang di sektor digital, tapi kualitasnya jelek sekali kan, gitu ya. Ada driver ojol yang nggak pasti, dia juga bukan pekerja, dia hanya kemitraan. Jadi semakin besar kue digital kita, arahnya makin tidak berkualitas dari sisi lapangan pekerjaannya. Makin banyak sektor informalnya, 60% penduduk kita bekerja di sektor informal dan itu masalah. Jadi digitalisasi memperbesar informalitas ekonomi. Sesi debat Pilpres selanjutnya akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang. Agenda debat bertema pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, serta geopolitik dan akan diikuti oleh para 3 calon presiden sebagai peserta debat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.